Kasus pembunuhan karyawan Alfamart baru-baru ini menyita perhatian publik setelah jasad seorang pegawai wanita ditemukan mengambang di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Dina Oktaviani, 21 tahun, karyawan Alfamart yang bekerja di wilayah Purwakarta. Penemuan jasad Dina bermula ketika warga Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, melihat sosok tubuh perempuan mengapung di tepi sungai. Polisi segera melakukan evakuasi dan penyelidikan. Dari hasil identifikasi dan laporan orang hilang, diketahui bahwa korban adalah karyawan Alfamart yang sebelumnya tidak pulang sejak beberapa hari. Penemuan ini sempat menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana bisa seorang pegawai minimarket ditemukan dalam kondisi mengenaskan jauh dari tempat kerjanya? Penyelidikan intensif dilakukan oleh Polres Karawang. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil teridentifikasi. Ia adalah Herianto, 27 tahun, rekan kerja korban yang juga bekerja di jaringan toko Alfamart di kawasan rest area KM 72 Tol Cipularang, Purwakarta. Pelaku ditangkap langsung di tempat kerjanya tanpa perlawanan. Kepada polisi, ia mengakui semua perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, motif utama pembunuhan ini diduga karena masalah ekonomi. Pelaku mengaku terlilit kebutuhan finansial dan berencana mengambil barang-barang milik korban. Kejadian bermula saat Herianto mengajak Dina ke rumahnya dengan alasan tertentu. Di lokasi itulah pelaku mencekik dan membekap korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, pelaku melakukan tindakan tidak senonoh terhadap jasad korban sebelum akhirnya membuangnya ke Sungai Citarum untuk menghilangkan jejak. Beberapa barang berharga milik korban, seperti handphone dan perhiasan, diambil oleh pelaku. Thank you, Cok. Sorry ya. Berarti barangnya apa aja? Barang apa aja? Motor di mana? Yang ada di sisi. Yang ada. Bentar dulu. Kamu mau sebutin barang yang kamu ini atau saya yang ngomong? Saya sebutin. Coba sebutin. Apa aja? Perhiasan, Pak. Gimana? Perhiasan apa aja? Ada ini Cincin, anting, terus kalung, cincin. Itu di mana? Udah saya jual, Pak. Jual di mana? Di satu tempat. Di mana? Di mana jualnya? Berarti jualnya pakai surat dong? Enggak. Berapa dapat berapa? 4 juta itu. Iya, 3. Oke. Terus cuman yang itunya imitasi, Pak, saya buang. Ya nggak apa-apa. Yang antingnya. Oke. Terus apa lagi? Sebutin lagi. Motor di mana? Ada di Wanawali, Pak. Di siapa? Rumah saya. Di rumah kamu sendiri. Saya umpetin di rumah kosong. Di mana taruhnya? Dekat rumah saya. Rumah kosongnya punya siapa? Rumah kamu, rumah kosong, rumah siapa? Rumah orang. Rumah orang. Yakin masih di situ? Iya, masih di situ. Terus apalagi barangnya? Sepatu. Sepatu mah dimusnahkan. Dimusnahkan. Jadi yang dimusnahkan apa aja? Tas kan, kalau tas itu data-data pasti di situ semua, Pak. Nah, jadi kemungkinan besar ya, saya juga kan nggak orang arik ya. Kemungkinan besar yang musnahnya di situ, Pak. Oh, berarti yang di dalam tas itu nggak dibongkar-bongkar? Iya. Dibongkar cuman nggak diambil. Nggak diambil. Karena dimusnahkan. data doang. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk motor, ponsel, serta kendaraan yang digunakan pelaku. Kasus ini kemudian menjadi tanggung jawab Polres Purwakarta, karena lokasi kejadian dan tempat kerja keduanya berada di wilayah tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, serta pasal tambahan terkait kekerasan seksual dan pencurian. Pihak manajemen Alfamart menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian ini. Dalam pernyataannya, Alfamart menegaskan bahwa mereka mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan meminta agar pelaku dihukum seadil-adilnya. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya karyawan kami. Kami mengecam keras tindakan pelaku dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang, tulis manajemen Alfamart melalui keterangan resmi. Manajemen juga menyebut bahwa tragedi ini menjadi pengingat penting agar lingkungan kerja tetap aman, saling menghormati, dan tidak ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apapun. Tragedi yang menimpa Dina Oktaviani menjadi pengingat keras bahwa kekerasan bisa terjadi bahkan di lingkungan kerja yang tampak biasa. Kasus ini bukan hanya tentang kriminalitas, tetapi juga tentang keamanan, kepercayaan, dan kemanusiaan. Kini, pelaku sudah ditahan dan proses hukum terus berjalan. Sementara masyarakat berharap, keadilan bagi Dina tidak hanya berhenti di meja hijau, tetapi juga menjadi pelajaran agar setiap tempat kerja benar-benar menjadi ruang yang aman bagi siapapun yang mencari nafkah.